suara saya kenal enggak, gara-gara ini baca. Suara saya jelas nggak? Halo, suara saya apakah terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Mbak. Jelas, terima kasih. Terima kasih semuanya. Jelas, Mbak. Siap, terima kasih sudah jelas ya. Bagi yang pertama kali mungkin baru ketemu saya secara virtual, perkenalkan saya Zaki, salah satu tim Mini Academy yang akan memandu sesi pada malam hari ini. Sesi seru banget karena kita tapi di narasumber ini. Nah, saya mau sapa dulu nih Kak Putri udah masuk. Halo Kak Putri. Masih mute kayaknya. Halo. Oke. Aduh, rindu sekali loh aku. Cek suara dulu ya Put, coba. Halo? Kamu bersuara lagi Put. Halo, apa kabar? Lama sekali. Apa kabar teman-teman? Oh ya, oke. Kabar baik, alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini juga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Saya di sini ditemani oleh tim Mini Academy yang lain, ada Mbak Dina yang akunnya Dina Mini Academy, kemudian ada Mbak Elsa yang akunnya adalah Mini Academy. Jadi nanti kalau teman-teman ada kendala teknis bisa dikomunikasikan ke Mbak Dina atau ke Mbak Elsa di akun Mini Academy. Nah, sesi pada malam hari ini adalah sesi episode dari rangkaian para pejuang beasiswa series ya. Ini jadi kayak drama di Netflix gitu loh, Put. Tapi kayak bikin drama, kemarin mau ditulis drama para pejuang beasiswa gitu kan. Kayaknya kan seru gitu ya, ada drama pasti. Iya. Terus kemudian akan ada 3 season. Wah, udah dibocorin ada 3 season. Ini season 1, kemarin udah episode 1 tentang galau kuliah lagi, yang kita mengundang narasumber yang udah 12 tahun dan 10 tahun lulus dari S1 dan baru memulai S2. Pertamanya juga galau-galau gimana untuk memulai kuliah lagi, meninggalkan anak, dan seterusnya gitu. Sesi 2 ini yang sering jadi kita ambil dari pertanyaan yang sering muncul di seminar-seminar Mini Academy. Salah satunya jurusan dan kampus di luar negeri, itu banyak sekali orang yang konsultasi gitu, kalau saya bidangnya ini saya ngambil apa ya dan seterusnya gitu, karena ternyata di luar negeri itu banyak sekali jurusan yang sifatnya sangat spesifik gitu ya, nggak kayak di Indonesia, jadi sangat beragam. Nah, kita nanti akan tanya kepada Putri gimana dengan pengalamannya. Kira-kira begitu. Nah, untuk episode 3 dan seterusnya, pantau terus Instagram Mini Academy dan nyalakan notifikasinya, jangan sampai ketinggalan. Karena kan kalau lihat serial gitu harusnya kalau nggak nyambung nanti penasaran gitu. Oke, saya cek bentar, koneksi saya sepertinya unstable. Halo Kak Dina, koneksiku unstable ya, koneksiku nggak stabil. Bagus, lancar. Halo Zak. Oh lancar, oke. Oh ya berarti yang di aku ya yang masalah ya. Soalnya, halo, suara aku terdengar tapi ya. Halo, suaraku terdengar? Iya, terdengar. Oh oke. Berarti aku melihat kalian macet-macet soalnya, jadi kayak hantu gitu loh, berhenti. Tapi ya semoga nanti. Nah ini Zaki mulai asal suaraku terdengar, nanti tolong dibantu kalau misal. Sekarang mulai macet-macet ya? Iya. Oke, aku ganti provider dulu ya Mbak Dina, mungkin bisa memperkenalkan Putri dulu ya. Waduh, memperkenalkan Putri. Halo. Halo Dina. Teman-teman pasti tahu banget lah ya sama Kak Putri. Tahu mungkin malah ini karena posting di media sosialnya Kak Putri ya, jangan-jangan malah ya. Kayak beberapa orang nih pengikutnya Kak Putri nih akhirnya ikut acara ini. Nah Kak Putri ini
lulusan dari alma maternya berarti 4 universitas ya, Bu ya, di Eropa ya? Di Eropa. Ya. Ya, University of University of Malta, Tallinn University, sama satu lagi Open University of Cyprus. Gitu. Ini menariknya teman-teman, di 4 universitas ini ambilnya satu jurusan aja, dan gimana sih proses ini sampai bisa dapat jurusan yang saya tahu banget nih Kak Putri nih. Kita buka kartu, jadi dulu saya sama Kak Putri ini satu kosan. Saya tahu Putri ini siang, malam, pagi, sore itu ngurusin lamaran beasiswanya, aplikasinya, konsultasi gitu dan segala macam lah. Sampai kalau pagi-pagi Kak Putri laporan udah sampai mana proses bikin draft lamaran beasiswanya gitu. Nah, cuman saya nggak pernah tahu nih ceritanya Kak Putri bisa sampai dapat jurusan yang Adult Education for Social Change. Ya, iya Put ya. Nah, aku kayaknya lulus nih bagian ini. Kenapa kamu akhirnya masuk ke situ? Gitu. Kenapa akhirnya bisa dapat jurusan yang ini nih? Ini proses kontemplasinya seperti apa? Kontemplasinya sendirian, Kak Putri nggak. Ini teman kos tidak dilibatkan soalnya, Put. Nah, ini nanti Zaki dan tim Mina Academy nanti akan mengulik lebih dalam lagi, Kak Putri, seperti apa sih kemarin ketika memutuskan untuk kuliah lagi, kemudian merumuskan sampai kemudian bisa dapat kepikiran gitu. Carinya adalah jurusan yang ini dan kemudian akhirnya bisa dapat beasiswa yang memenuhi kebutuhan dari Kak Putri ini. Itu ya Put ya? Ya. Oke, ini Zaki masih dalam perjalanan loading. Halo Zaki. Zaki udah ditunggu pemirsa nih, Zaki nih. Tapi Sudah? Dan masuk. Gimana? Gimana, silakan dilanjut dulu aja Mbak Dina sama Mbak Putri. Ntar aku sambung. Tadi Dina bilang aku banyak yang datang ke sini karena followerku salah, karena banyak sekali tiba-tiba aku di follow orang. Aku bilang aku kan nggak pernah posting ya berapa minggu ini, kok tiba-tiba ada follower, ada apa ya gitu. Oh ternyata Mini Academy biasa, Mini Academy menaikkan follower saya. Setelah ini mudah-mudahan ini ya, berarti indikator sesi ini Put, kalau berhasil nanti followermu naik. Kalau followermu nggak naik berarti nggak berhasil Put. Nggak. Unfollow. Itu malah di-unfollow. Enggak. Mau ini ya Put ya, mau pesan kalau mau jadi influencer mungkin bisa kami bantu. Siap Kak. Oke, siap. Moga-moga koneksiku aman ya. Aku nggak tahu deh di rumah. Tadi siang waktu Zoom sampai sore aku nggak apa-apa. Ini kenapa tiba-tiba agak error. Tapi semoga aman ya untuk malam hari ini. Aku sampai lebih lancar sih Zak, dari yang tadi ini lebih lancar kelihatannya. Oke, iya. Saya mau sebut provider yang lebih lancar tapi nggak enak. Ini ada provider yang biasanya lebih lancar dari provider yang aku pakai. Oke, ini mau sebut perusahaan tapi nggak enak. Jadi aku serahkan lagi ke Zaki ya untuk meneruskan. Siap, terima kasih dan Mbak Dina mohon bersiap karena nanti tiba-tiba aku kelempar lagi. Jadi Putri ini senang banget, terima kasih banget sudah mau berkenan untuk sharing di Mini Academy kedua kalinya. Yang pertama Putri pernah kita undang waktu di Jogja ya, waktu Putri main ke Jogja itu sesi tentang penilaian siswa internasional ya, kita ngomongin PISA tuh teman-teman, jadi tentang pendidikan di Indonesia dan juga pendidikan di Estonia, tempat di mana Kak Putri sempat mengenyam pendidikan S2-nya. Nah, sekarang terkait dengan pendidikan S2, kita pengen tanya-tanya ke Kak Putri, tapi sebelumnya mungkin aku pengen kenalin, aku pengen Kak Putri cerita dulu nih tentang karirnya, karena tadi tak tanyain nggak mau ngaku, sekarang kerja di mana? Aku tadi WA, nggak mau ngaku. Oh iya. Banyak nih. Aku pengen Putri kenalin sendiri. Gimana Put? Halo teman-teman, saya Putri Lestari. Saat ini saya bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjadi tim teknis Dirjen GTK. GTK itu guru dan tenaga kependidikan. Apa lagi? Sekarang bikin startup juga, NGO. Saya co-foundernya Sabang Merauke, program pertukaran pelajar untuk meningkatkan toleransi untuk anak-anak muda. Apalagi ya, sebenarnya sekarang udah nggak pertukaran pelajar sih karena pandemi, jadi program untuk meningkatkan program-program untuk mendorong toleransi lah untuk anak-anak muda. Lalu kemudian ada saya sama teman-teman juga bikin consulting firm untuk social development project namanya Salasinau Esensia. Begitu kurang lebih Kakak Zaki. Terima kasih Kak Putri. Nah ini luar biasanya teman-teman, Kak Putri ini banyak bergerak di bidang sosial. Dan sebelum S2 sempat di kantor Indonesia Mengajar, sempat jadi pengajar muda juga. Udah aktif banget pokoknya di bidang sosial. Nah saya ingat banget Putri, waktu itu kami satu kantor ya sama-sama di Jakarta. Terus Putri itu bolak-balik ke ruangan saya untuk nyari surat rekomendasi pas itu, dan kayak ganti-ganti mulu gitu loh, kayak sekarang aku mau daftar PIS apa gitu lah, jurusan ini gitu, terus besok lagi dia datang ganti jurusan lagi, gue bingung deh ini ngapain ya gitu. Sampai aku pulang ke Jogja kayak aku belum dapat kabar, dan akhirnya dapat kabar bahagia Putri lolos beasiswa Erasmus Mundus dan mengambil adult education for social change. Nah Put, pengen tanya nih, kesulitanmu apa sih waktu nyari jurusan dulu itu dan kampus-kampus di luar negeri yang begitu banyak itu? Kesulitannya mungkin karena belum tahu spesifik butuhnya apa. Kalau menurutku itu sih yang utama. Jadi aku nyari beasiswa itu kan sebenarnya sejak lulus kuliah itu sudah nyari beasiswa ya. Sejak lulus kuliah gitu kan, apa namanya, kayak orang tuaku, ibuku yang dorong, udah lanjut S2 aja gitu. Terus aku bilang aku nggak mau lanjut S2 kalau nggak gratis, jadi harus dapat beasiswa. Anaknya gratisan. Maunya jadi harus dapat beasiswa dan harus di luar negeri gitu. Ceritanya nih dulu. Jadi sejak lulus kuliah tuh saya jurusannya bahasa Prancis S1-nya. Jadi langsung nyari jurusan yang bahkan deket-deket sama bahasa Prancis. Waktu itu jurusannya tuh inget beasiswa pertama yang dikejar adalah Erasmus Mundus ke Italia, jurusannya literatur European. Nggak tahu deh tuh bakal jadi apa kalau ikut jurusan itu. Tapi terus kemudian kayak pengen komunikasi juga gitu. Pokoknya nggak apa namanya, spesifik ya. Spesifik tuh asal banget kan, kayak apa yang kepengennya gitu. Oh ya udah bisa bahasa Prancis kayaknya perlu komunikasi lagi. Jadi masih sangat asal-asalan pilih jurusan. Baru kemudian lama-lama sudah mulai bekerja, baru mulai kebentuk, oh kayaknya kira-kira saya mau kembali ke bidang pendidikan gitu, karena saya di Indonesia Mengajar sempat beberapa tahun, setahun jadi pengajar muda, 2-3 tahun jadi officernya Indonesia Mengajar, banyak bertemu dengan guru-guru gitu. Terus kemudian apalagi banyak ngurusin training guru, pelatihan guru gitu kan. Lalu mulai keluar dari Indonesia Mengajar, involved di Sabang Merauke. Sebenarnya waktu masih di Indonesia Mengajar juga udah ngurusin Sabang Merauke kan. Nah, terus kemudian mulai nyari jurusannya lagi gitu. Nah, yang waktu Zaki ngurusan PIS itu sempat daftar di University of Peace jurusan Peace Education, karena kayak bidangku pendidikan, dan waktu itu baru mulai ngurusin Sabang Merauke, jadi coba deh daftar University of Peace gitu di Costa Rica. Nah kan random banget di Costa Rica gitu. Kalau nggak salah itu punyanya PBB. Nah terus kemudian bergerak lagi, makin lama makin banyak ngurusin project-project social development gitu. Jadi memang karirnya sejak awal tuh ternyata mayoritas urusannya urusan social development, urusan sama masyarakat, urusan sama sekolah, urusan pendidikan, urusan komunitas, pengembangan komunitas. Baru kemudian mulai ketemu nih, mulai kebentuk ya harus urusannya pendidikan, harus balik lagi ke
Nah, pendidikan kan kalau di luar jurusannya segambreng ya, dari mulai jurusan reading gitu, membaca apa yang diurusin Oh ya, 2 tahun kuliah mau urusan baca doang apa gitu kan. Terus terus jadi terus. udah kayak oh kayaknya aku pengen bikin karena aku banyak urusannya sama pengelolaan teacher training gitu, urusannya nggak jauh-jauh dari teacher training gitu. Lalu kemudian bergerak di SIA banyak yang urusannya bukan cuma teacher gitu, tapi urusan juga sama orang dewasa lainnya kayak misalnya ibu posyandu gitu, ibu-ibu posyandu. Terus lagi ada guru juga, terus kemudian ada kepala daerah, macam-macam banget modelnya. Jadi kayaknya adult education tuh menjadi tema besarku gitu. Pendidikan orang dewasa tuh jadi tema besar. Nah, aku belum tahu ada jurusan adult education for social change, tapi aku jadi udah mulai narrow gitu kan, udah mulai lebih spesifik lagi. Aku pengen cari jurusannya adult education for social change. Aku pengen carinya adult education aja dulu gitu. Nah, ya udah mulai ngetik kata kunci adult education, cari tahu apa jurusannya, baru kemudian baru kemudian mulai dapet ketemu sama adult education for social change itu bahkan dikirimin sama seorang teman gitu. Oh, oke. Jadi kalau boleh dibilang itu Putri tuh menemukan benang merah gitu ya, Put ya. Dari kerja gitu, selama bekerja itu, tapi kan kalau orang kerja kan kadang terpisah-pisah ya, kayak tadi kamu kerja di sini, kalau misalnya dari pengajar muda kan pasti orang mikirnya karena itu jadi guru ya. Oh, pasti tentang anak-anak nih gitu, Pak. Kemudian kamu berlanjut kerja lagi terus gitu sampai akhirnya menemukan benang merahnya itu adalah adult education gitu. Nah, Put, kalau tadi dari pengalamanmu nih waktu kamu sempat nyari Peace University dan lain-lain, sebenarnya yang dicari pertama tuh enaknya apa sih, negaranya, kampusnya, jurusannya, atau apanya? Setelah berlalu sih refleksiku kayaknya yang paling penting tuh jurusannya ya. Karena maksudnya kalau nyari kampusnya tuh satu kampus isinya bisa banyak banget kan. Jadi kalau udah mulai nyari jurusan, baru nyari kampusnya gitu. Kampus mana sih yang jurusan ini tuh kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Aku pernah ingat satu teman cerita gitu. Misalnya dia ngambilnya development studies gitu ya. Sama-sama development studies, tapi di kampus A itu development studies-nya lebih spesifik ngomongin negara-negara yang masih banyak semi pemberontakan, masih ada perang-perang suku gitu. Ada jurusan yang lebih banyaknya ngomongin itu gitu. Tapi ada juga development studies buat negara-negara yang lebih kayak Indonesia gitu. Sudah berkembang, tapi masih ada beberapa hal, masih daerahnya yang perlu di-develop dan sebagainya. Jadi satu jurusan aja di berbagai kampus tuh bisa beda-beda. Jadi coba cari jurusannya dulu, kalau menurutku ya, baru kemudian cari kampus mana sih yang jurusannya itu menyediakan kurikulum yang sesuai sama kita. Gitu. Oke, Put, waktu kamu cari, tadi tuh kamu kan sempat bilang googling adult education gitu ya. Seingatmu tuh berapa banyak itu yang muncul, terus ngefilternya gimana sampai akhirnya dapet di situ? Nggak banyak-banyak banget sih, Zak. Kalau education ya, kalau misalnya nyari jurusan adult education tuh nggak terlalu banyak gitu. Yang banyak tuh kayak di Kanada gitu, di Eropa beberapa, kayak di Inggris cuman beberapa. Nggak sebanyak itu ternyata sebenarnya. Nah, kemudian begitu nggak kayak MBA gitu ya, bisnis administrasi gitu. Nggak banyak gitu, karena lumayan spesifik sebenarnya kan si adult education ini. Nah, terus kemudian baru yang nggak ini juga ya, maksudnya kalau aku langsung cari mana yang bisa nyediain beasiswa gitu, mana yang ada beasiswanya kan. Jadi negara, kalau aku nomor sekian deh gitu, cari dulu nih udah ada jurusannya kayaknya lumayan cocok, baru terus kemudian ada beasiswanya enggak gitu. Ada beasiswa apa aja nih yang bisa ngasih untuk aku bisa kuliah di kampus ini gitu.
Kayak misalnya kalau kayak Kanada, berarti kan harapannya waktu itu aku cuma LPDP gitu. Kalau misalnya di Inggris ada chevening, ada PDP juga. DP gitu. Financial bisa lebih gede. Terus lagi kalau Erasmus kan spesifik ya. Erasmus kayaknya itu pathnya lain lagi tuh kalau Erasmus. Tapi kemudian nyari juga beasiswanya gitu. Ngapain ngejar-ngejar Kanada yang possibility-nya cuma sedikit misalnya. Waktu itu sih aku gitu ya. Aku ngincer chevening waktu itu beasiswanya. Jadi mix and match juga sih Zak sama opportunity-nya juga gitu. Berarti sangat mungkin bisa aja yang kita tuh lebih cocok di Kanada misalnya, tapi karena beasiswanya di situ lebih terbatas, kita jadi mau nggak mau ambil yang Inggris gitu atau yang mana gitu ya. Ya. Sangat mungkin begitu kan. Betul. Kamu mengalami itu nggak, Put? Iya sih, kayak aku sebenarnya tertarik sama beberapa jurusan di Kanada, tapi karena aku pikir beasiswanya belum kebayang, kampusnya nggak nyediain beasiswa gitu ya, terus cari aja yang di Inggris. Jadi aku bahkan nggak ngejar sama sekali yang di sana. Terus kemudian aspek-aspek lainnya, aspek-aspek teknis ya, maksudnya aku bahasa Inggrisnya nggak segitu pinternya gitu ya, kayak kalau misalnya terus ada jurusan yang IELTS-nya 7,5, ya udah bye aja gitu. Oh gitu. IELTS gue nggak nyampe setengah, ngapain gue kejar-kejar lagi kan? Maksudnya aku udah banyak, aku ada kampus-kampus yang cukup, saya bukan segitu high achiever-nya ya kakak-kakak, jadi saya pilih. Ini menarik ini, karena kayak gue baru dapat narasumber yang bilang kayak gini, ya udah 7,5 enggak gitu. Yang lain bilangnya kejar, Put, lu gitu. Tapi ini melegakan teman-teman yang lain kayaknya. Gue choose your priorities ya nggak sih? Maksudnya gue kerja, ya kan? Gue kerja. Terus lagi gue ngejar beasiswa, gue ngejar kampus gitu. Kalau masih gue ngejar IELTS juga, dah gitu kayak. I see. Choose your priority. Pilih aja gitu maksudnya. Tapi ya ada juga maksudnya yang saya harus ke Ivy League, nggak apa-apa gitu, kejar aja. Saya tidak bermaksud mematahkan semangat teman-teman, tapi aku punya prioritas gitu. Aku juga masih harus bekerja, bakal nggak makan kalau nggak bekerja gitu kan. Saya juga masih ngurusin yang aku punya 2 organisasi yang juga mesti dibagi waktunya gitu. Jadi aku milih gitu. Terus ya udah kalau ada jurusan 7,5 baik gitu. Gak usah. Oke. Jadi kamu memilih yang dekat gitu ya, yang paling relate aja dulu dengan dirimu. Berarti kan kalau gitu ada yang kamu korbankan, Put. Mungkin nggak sih? Misalnya ada univ kan, kadang orang univnya ini ranking. Aku tanya dulu deh, univ yang kamu kemarin S2 tuh rankingnya kayak gimana tuh di World Ranking World University itu? Wow, saya tidak pernah terlalu ngecek ya itu ya. Luar biasa emang Putri ini. Saya punya kampusnya 4 ya. Iya, karena Erasmus ya, beasiswa Erasmus itu. Gitu kan. Tuh, ada yang menjawab 69, terakhir aku ngecek. Oh, luar biasa. Malah dicekin loh sama ini. Ya, gitu. Tapi itu berarti artinya waktu kamu daftar pun kamu juga nggak ngecek ranking itu? Enggak dong. Iya, ini menarik. Aku suka nih dapat narasumber yang kayak begini. Jadi kamu bahkan nggak ngecek ranking. Beneran berarti kalau boleh dibilang, Put, your priority itu adalah itu ke organisasiku dan ke pekerjaan. Berarti. Iya Zak. Oke. Oke, nah Put. Oke, karena orang bisa ya, orang bisa berbeda gitu. Ada yang networking dan lain-lain gitu. Tapi ini Putri berbeda. Nah tadi aku pertanyaan tadi, kamu sempat kami kan tadi pengennya sebenarnya di Kanada tuh gitu. Terus akhirnya dapet yang cocok tadi, akhirnya kamu mengambil itu. Nah kamu yang kamu korbankan, gimana sih rasanya ketika kamu harus mengorbankan beberapa hal yang itu tuh sebenarnya inti banget tuh dari ilmu yang pengen kamu dapetin ketika ngejar
kuliah ke luar negeri? Aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak ngerasa mengorbankan sesuatu sih ya. Jadi, Oke. jadi mungkin prosesnya gini, Zak. Waktu aku, jadi dengan sekian kali kegagalan saya gagal beasiswa tuh sudah bererot gitu ya, segala jenis macam beasiswa sudah saya checklist gitu kegagalannya. Nah, waktu itu justru aku daftar Erasmus tuh last minute banget, cuman 10 hari. Aku tahu Erasmus dibuka program ini tuh cuma 10 hari. Tapi justru yang ngebantuku bisa bikin motivation letter cepet kayak gitu, karena aku udah berbulan-bulan ngerjain beasiswanya Chevening. Gitu. Jadi di Inggris tuh aku malah waktu itu jurusannya Adult Education, aku ngambil Glasgow University juga untuk jurusan Adult Education and Community Development kalau nggak salah itu jurusannya, dan niatnya pakai Chevening, terus ngambil University of Bristol kalau nggak salah, di Bristol, Inggris juga. Educational Leadership. Satu lagi tuh Adult Education and something di University East Anglia gitu. Nah dari tiga ini sebenarnya Bristol agak lebih tinggi daripada apa namanya, orang bilang oke lah gitu dan sebagainya. Tapi terus kemudian kan jurusannya nggak ini banget ya, nggak apa, bukan spesifik adult education gitu. Terus kemudian waktu itu aku wawancara Chevening, terus dikabarin sama seorang temen, Erasmus buka gitu, jurusannya Adult Education for Social Change. Ya udahlah, langsung tuh ngerjain dalam 10 hari, jadi mostly udah ready, baru terus kemudian submit kan si jurusan ini gitu. Nah baru kemudian aku ternyata Chevening-nya yang dapat duluan Erasmus. Jadi Erasmus duluan yang dapat confirmation letter bahwa diterima gitu di Erasmus gitu. Baru terus kemudian sebulan kemudian kayaknya baru terima bahwa Chevening-nya lulus juga. Nah, jadi lumayan dilemanya tuh justru bukan kampus yang mana gitu, karena kalaupun di kampusnya waktu itu aku ngambil Chevening, yang aku ambil juga pasti University of Glasgow juga yang ada Adult Education and Community Development-nya gitu. Waktu itu malah ininya malah dilemanya tuh Chevening kan namanya lumayan ini ya, nama dan jejaringnya lumayan gede banget. Program ini 2 tahun, terus lagi programnya jurusannya sangat-sangat menarik gitu, udah Adult Education for Social Change, kayak itu kayak udah menyebutkan segala benang merah karir aku gitu kan, jadi kayak ya udah, jadi sebenarnya nggak ngerasa ninggalin atau ngorbanin apapun sih gitu. Justru kamu malah dapet yang tidak kamu sangka pertamanya ya. Kan kalau pas nyari jurusan adult education terus nggak tahu ternyata ada yang social change, ada yang apa dan sebagainya gitu. Itu uniknya ketika kita mencari jurusan di luar negeri ya, karena yang begitu banyak banget gitu. Nah, Put, kalau hal-hal penting apa nih yang harus kita, menurut pengalaman Putri, yang harus kita pertimbangkan ketika pertama kali memulai pencarian jurusan atau kampus di luar negeri? Sebenarnya mungkin cari alasannya dulu ya, alasan kenapa butuh sekolah lagi gitu. Karena juga memang banyak orang bekerja dan nggak butuh sekolah, dia cuma butuh sertifikasi, dia butuh pendalaman training singkat, misalnya kayak gitu. Jadi jadi cari alasannya dulu kenapa butuh sekolah lagi. Karena sekolah lagi itu panjang, setahun 2 tahun, ninggalin karir, ninggalin kerjaan gitu ya. Tinggalin keluarga, Put, kalau yang udah punya. Ya, tinggalin keluarga gitu kan. Ini Kak Putri udah cari jurusan, udah ahli banget, tinggal nungguin cari jodoh. Iya, sepanjang itu ya. Apa lagi, Put, alasan untuk sekolah lagi? Jadi satu, cari alasannya aja dulu. Alasannya kenapa perlu sekolah lagi kan. Nah, kalau udah cari alasan, baru cari tujuannya. Tujuannya mau apa? Kan udah tahu alasannya, saya meningkatin
sih di saya gitu. Kalau meningkat mau nyari network gitu, ya bisa juga gitu. Tapi main reasonnya apa sih kenapa saya pergi terus panjang lama dan sekolah tuh capek ya, maksud mungkin kan kayak ngerasa sekolah short break gitu. Tapi kan buat saya yang udah kerja 7 tahun pegang akademis gitu ya, lagi ke bacaan akademis tuh capek. Jadi jadi cari alasan deh, karena cuman alasan tuh yang bikin kita bertahan gitu kan, di dalam cuaca dingin gitu, jauh dari comfort food, terus mesti dapat tekanan macam-macam, ngomong aja mesti pakai mikir, kan pakai bahasa Indonesia ya, mesti pakai bahasa Inggris gitu kan, jadi ngomong aja mikir gitu. Nah itu jadi motivasinya tuh benar-benar internal gitu. Nah aspek apa lagi ya, aku pikir sih aspek bisa banyak macam-macam yang sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Oke, tapi yang motivasi tadi, alasan tadi jadi yang paling penting, yang bahkan harus clear banget gitu ya Put ya, kayak tadi Putri cerita di depan, benang merahnya itu harus sangat jelas gitu. Put bisa sih cerita secara teknis nih, kita secara teknis itu ketika kamu ngeriset jurusan dan kampus itu, kayak gimana sih filteringnya satu demi satu, cari kata kunci biar nggak terlalu bleber banyak gitu, dan lain-lain. Terus catatan apa, poin-poin apa sih harus masuk gitu. Aku kebayangnya kan banyak banget itu prosesnya. Aku nggak tahu dia masih ada di kosan nggak ya, dulu zaman aku majang poster berisi kertas flip chart gede gitu di kamar, terus ada post-it berjejer di dalam kamar berisi jurusan apa, pembukaannya kapan, penutupannya kapan. Ada, aku tahu. Iya, Dinia masih ada ya, Dinia? Iya, itu ada kertas plano, 2 kali kertas plano gitu kalinya. Aku nempel di kamar dan itu isinya yaitu jurusan apa, jurusannya apa, di negara mana, pembukaannya kapan, beasiswanya yang paling deket kapan, terus lagi penutupannya kapan, pertanyaan kunci yang aku harus jawab tuh apa. Untuk motivation letterku, aku butuh apa aja, kayak misalnya apakah aku butuh IELTS-nya berapa, atau butuh bukan IELTS lagi, dokumennya ada apa, recommendation letternya butuh berapa, kira-kira untuk recommendation letter ini aku akan nulisin apa dan siapa yang akan aku nulisin. Itu panjang di kamar. Itu beberapa gitu. Wow, luar biasa. Jadi lu di kantor padahal sukanya juga majang post-it ya. Terus di kantor juga masih majang post-it. Wah, aplikasi. Segede itu. Put, dari pengalamanmu nih searching jurusan-jurusan di luar negeri nih websitenya. Seberapa jelas sih mereka berikan informasi terhadap dari jurusan mereka? Ada nggak negara atau kampus yang mungkin tidak terlalu jelas, atau hal-hal apa yang biasanya ada dan hal-hal apa biasanya di kampus ini ada tapi di kampus lain mungkin nggak ada, dan gitu. Menurutku hampir rata-rata kampus yang aku coba cari gitu ya, jelas banget sih Zak, karena gini, pasti dia selalu punya daftar nama kurikulum jurusannya apa, terus terus dia punya kode ke judul mata pelajarannya itu tentang apa. Nah itu klik itu bisa langsung ketemu short description-nya, mata kuliah ini menyajikan apa aja, learning outcome-nya apa pada mata kuliah ini, yang ngampuni nama profesornya siapa-siapa aja. Jadi bahkan kalau nggak klik nama profesornya bisa tahu tuh si profesor ini tuh risetnya apa aja sih. Itu buat yang mau PhD gitu. Jadi detail banget sebenarnya, kalau sabar pasti bisa ngulik deh itu mata kuliahnya apa aja. Gitu. Kalau dari kampusnya kamu sampai kalau ininya sah aja, maksudnya kalau kayak kampus rumit gitu ya, rumit biasanya ada selalu bisa kita googling, kode itu di googling terus koma universitas apa biasanya muncul aja tuh gitu.
Jadi sampai sespesifik itu ya, sampai umumnya bisa gitu ya dan sebagainya. Nah Put, kalau terkait dengan kampus nih, kan banyak nih yang bilang, oke jurusanmu di kampus yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya jurusan di kampus itu tidak lebih baik daripada jurusan sama di kampus yang rankingnya lebih rendah tuh. Paham nggak maksudku? Jadi kan apa ya, spesialisasi gitulah. Mungkin kalau kesehatan itu di mana, ini di mana gitu. Itu gimana, Put? Nah, berhubung aku anak yang nggak hobi ngecekin ranking ya, jadi sejujurnya saya agak yakin jawaban saya benar. Tapi kebetulan kayak University of Glasgow itu education-nya termasuk salah satu yang paling baik. Terus lagi kampus. Nah, itu taunya dari mana sih, Put? Bodohnya. Kalau itu setelah jadi mahasiswanya, dia suka ada ngirimin email ke alumni kan, congratulations University of Glasgow 2020 itu masuk jurusan apa, termasuk salah yang di Inggris kayak gitu. Jadi jurusannya kalau nggak salah education-nya di Glasgow 2 atau nomor 3 gitu di Inggris misalnya. Nah, kalau kita belum jadi mahasiswa, taunya dari mana tuh, Put? Nah, itu gue kagak tahu, Zak. Baiklah. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Sumbernya agak kurang canggih. Tapi ini karena ini banyak banget gitu kan yang ngomongin kalau jurusan ini bagusnya di sini, bagusnya di sini gitu. Tapi mungkin kita perlu melakukan seperti yang tadi Putri sebutkan sampai dalam gitu ya, sampai bahkan profesornya tuh riset di mana. Kalau kita memang fokus banget di jurusan itu, atau mungkin bisa ya kita tuh ngecek dari jurnal juga. Kalau anak S3 kan gitu ya. Dari jurnal jurnal bidang ini profesornya siapa, dia ada di univ mana gitu juga. Memungkinkan gitu. Produksi jurnal dari univ itu tuh bisa dicek juga nggak sih? Bisa sih, harusnya kalau itu di library-nya bisa ya maksudnya. Dia produktif di bidang apa gitu. Iya. Dan malah mungkin langsung nyari aja, misalnya kalau kayak di Glasgow Uni ya School Education University of Glasgow School Education gitu. Nah, bisa ngecek langsung kan di website jurusan kayak gitu. Terus kayak misalnya kampusku Malta gitu ya. Mungkin kayak sebagian orang di sini belum pernah dengar, bahkan ada sebuah negara segede yang lebih Malta gitu. Nah, di Malta ternyata kenapa Malta menjadi salah satu konsorsium untuk program Adult Education for Social Change-nya Erasmus, karena dua profesor di Malta tuh dua-duanya penulis buku Adult Education paling banyak gitu di Eropa. Peter Mayo namanya. Nah, itu sesuatu yang buat aku sih surprise dan gak diduga-duga gitu. Bahkan salah satu yang paling reputable dan paling dihormati gitu di bidang adult education. Tapi ya jurusannya dari Malta gitu. Siapa yang inget sih mau nyari jurusan ke Malta kan? Itu memang cuman jurusan itu ya spesifik aja di Malta, mungkin yang bagus cuman itu doang gitu ya, jangan-jangan gitu. Oke. Nah, ini kalau terkait dengan beasiswa, Put, kan Erasmus Mundus memang memang programnya adalah bisa kuliah di lebih dari satu kampus ya, lebih dari satu negara di Eropa itu. Nah, waktu kamu milih pertama, terus yang kampus kedua, ketiga itu dipilihin sama Erasmus atau gimana? Nah, setiap program-program tuh kalau di Erasmus Mundus, makanya Erasmus itu menurutku agak jodoh-jodohan, Zak. Karena jurusannya kan sangat spesifik ya, dan nggak semua jurusan ada gitu. Kayak misalnya Adult Education for Social Change gitu, kalau orang-orang yang nggak bekerja di urusan pendidikan orang dewasa gitu, terus atau di development gitu kan, siapa gitu. Ada yang misalnya winery, tourism jurusannya jadi sangat sangat spesifik.
Jadi kalau bisa jadi emang untung-untungan ada nggak sih minat saya di jurusan itu gitu. Nah, jadi Erasmus ini bukan kayak beasiswa-beasiswa lain yang ngasih uangnya ke apa namanya kandidat beasiswa, tapi ngasih uangnya tuh ke jurusan. Di Eropa I itu ngasih see. uang kampus ke konsorsium namanya. Satu jurusan itu udah ada beberapa konsorsium. Kayak jurusanku itu ada 4 konsorsium, University of Glasgow, University of Tallinn, Tallinn University, University of Malta, sama University of Cyprus, Open University of Cyprus. Jadi ada 4 konsorsium. Nah, uang itu dibagi ke sini, termasuk untuk dari mulai membiayai dosen dan jurusan, juga membiayai orang-orang yang diberikan beasiswa. Nah, model seleksinya kayak apa, model sistemnya kayak gimana, itu tergantung banget sama si kampus, sama si jurusan, bahkan bukan sama kampus, sama si jurusan dan konsorsium ini gitu. Jadi mungkin ada yang bilang, oh saya di Erasmus ada pengalaman di wawancara. Aku nggak ada urusannya mau wawancara. Kayak ada teman lain tuh di Erasmus, dia punya di konsorsiumnya tuh lebih dari 10. Jadi dia bisa milih tahun keduanya itu milih di antara 10 konsorsium berdasarkan peminatan dia yang lebih dalam. Kalau nggak salah dia jurusannya pertanian gitu. Jadi ada yang pertanian apa, teknologi atau pertanian dan human right apa segala macam gitu, macam-macam kan, dia bisa milih. Jurusanku kebetulan pas angkatanku tuh harus ngikutin, jadi habis dari Glasgow semester depan ke Malta, semester depan ke Tallinn, semester depannya baru milih mau ngabisin disertasi di mana. Aku pilih balik lagi ke Glasgow. Itu. Oke. Jurusan yang sekarang, angkatan yang sekarang beda lagi tuh Zak. Jadi dia bisa milih gitu, kalau mau fokus kepada education kayak adult woman empowerment itu dia ke Dublin. Jadi sekarang konsorsiumnya nambah. Kalau yang jurusan policy atau policy in adult education itu ke Malta Uni. Jadi beda-beda. Oh ya, berarti tiap ini beda-beda ya, tiap tahun atau tiap periode bisa jadi berbeda, itu harus dicek itu tadi. Berarti kalau misalnya orang prioritasnya gue yang penting kuliah ke luar negeri, jurusannya Pak, dia bisa nyambungin gitu, ya akhirnya yang cari beasiswanya dulu gitu gimana Put? Oh ya Erasmus aja, Erasmus lagi buka tentang apa gitu. Menurutmu gimana kalau kayak gitu? Sah aja, tapi kan bikin motivation letternya setengah. Oh iya, benar juga. Aku sih bayang ya. Jenius kalau yang bisa kayak aku mau menulis tentang apa saja yang diterima gitu. Oke. Tapi rata-rata yang udah pernah sesi Mina Academy bikin itu selalu menyarankan bahwa kamu pastikan memang pengennya apa gitu ya. Karena nggak bisa sekedar ke luar negeri doang. Soalnya tadi Putri bilang kuliah itu panjang. Kalau kita nggak punya kebutuhan di situ, nggak punya passion di situ lah, kebutuhan di situ itu akan sangat mengganggu. Dan sekali gitu ya. Bingung. Jadi di jurusanku itu sebetulnya walaupun tidak disebutkan, sebetulnya sangat disarankan untuk sudah bekerja dulu sebelum masuk jurusan. Jadi fresh grad gitu. Karena aku ingat di kuliah pertama itu adult psychology for adult education itu dosennya tuh nanya gini, di sini siapa yang fresh graduate? Ya, itu langsung lapor saya setelah kelas. So I can create a better curriculum for you. Jadi sebenarnya memang disarankan untuk bisa untuk kerja dulu gitu supaya kontekstual. Karena S2 tuh kalau di jurusan lumayan banyak teorinya kan. Jadi kalau teorinya nggak bisa disangkutin sebenarnya teori ini kalau diimplementasi di lapangan itu bakal kayak apa. Itu kan cuma jadi banyak kata-kata aja gitu kan. Nah itu sih kenapa sebenarnya disaranin kerja dulu deh, dapat pengalaman memang gitu baru ngambil S2 gitu. Dan itu ada nggak sih di keterangan kalau kita misalnya riset tentang jurusan itu? Nggak ada. Nggak ada. Erasmus syaratnya harus kerja 2 tahun.
Oh, oke. Berarti itu syarat dari Erasmus kan? Maksudnya di website tentang jurusan dan itu dia tidak sampai sedetail itu. Berarti kita mau nggak mau harus ngecek kurikulum. Dia ngomongin tentang apa gitu kan ya? Iya sih, iya tapi juga nggak akan ketahuan sih Zak kalau di situ Oh maksudnya iya, kalau misalnya kurikulum doang. kurikulumnya kan cuma deskripsinya aja kan, tapi kayak Hmm. diskusi di kelasnya itu yang akan kontekstual apa enggak sama diri kita. Hmm. Nah, Put, kalau ini yang kalau misal nih yang terjadi adalah kita ditolak oleh kampus dan jurusan yang memang kita tuju. Dan itu beberapa gitu. Sarannya Putri apa tuh bagi situasi seperti itu, Put? Iya, coba lagi atau jurusan lain. Pilihannya Jadi pilihannya cuma dua ya, coba lagi atau ini apa namanya ke jurusan yang lain gitu alternatif. Nah, kan ini kayak jurusanmu tuh termasuk langka nggak sih, Put? kalau jurusan ini ya langka. Kalau ngetiknya Adult Education for Social Change yang keluar pasti cuma jurusan ini IMAS doang. Nama programku IMAS. Apa namanya? Pasti cuma si jurusan Erasmus ini. Karena ini aku curiga kayak ini tuh made up course gitu, jurusan yang memang didesain untuk memenuhi konsorsium ini gitu. Jadi memang ekspertisnya tuh tersebar di beberapa kampus ini lalu disatuin jadi sebuah jurusan gitu kan kalau di kampusku gitu. Tapi kalau misalnya jadi kalau misalnya aku nggak dapet itu juga cari jurusan yang mirip-mirip aja kan, si Adult Education and Community Development misalnya di Glasgow Uni gitu. Pilihannya tuh sebenarnya banyak banget ya kalau di luar negeri tuh. Iya, banyak banget gitu. Oke, nih Kak Umur, Kak Zaki banyak nanya deh. Tugas saya Kak memang begitu. Ini Umur nih kenal kita. Tugas saya memang kayak begitu. Oke, nah ini aku sambil ke pertanyaan ya Put, nanti kita sambung lagi beberapa pertanyaan dari aku, tapi ini udah ada beberapa teman-teman yang nanya. Aku naik dulu, memanjat dulu. Oke. Ini tadi terkait dengan Erasmus sudah atau tadi sorry. Aku manja dulu nih. Dari Kak Arisa Roli waktu itu masuk mainlist langsung atau gimana? Ini yang apa yang ditanyakan ya? Mungkin nanti lebih dispesifikan ya yang mainlist tadi maksudnya apanya gitu, jurusan, kampus atau gimana? Dari Kak Lutfi untuk mendaftar beasiswa Erasmus lebih baik fokus di satu program atau bisa daftar lebih dari satu program? Aku cuma selalu satu program kalau aku di Erasmus karena kan yang jurusannya kayaknya yang education di Erasmus tuh nggak banyak, cuma 2 kalau nggak salah, GLODEP, Global Development, Global Education Development apa gitu, sama Adult Education. Terus ya udah aku fokus di Adult. Kalau nggak salah dia boleh sampai 3 deh, Erasmus tuh boleh. Oh, I see. Boleh. Dan mungkin dicek per periode tadi ya, siapa tahu dia ubah kayak LPDP loh. Bener, Erasmus juga kadang-kadang kan ada jurusan yang udah nggak ngasih beasiswa gitu kan, karena jurusan udah lebih populer, dia berhentiin biasanya tuh beasiswanya, dia buka jurusan baru lagi gitu. Karena programnya Erasmus memang gitu tadi ya, memberi pada jurusan dan kampus gitu. Iya. Oke. Nah, ini dari Kak Camelia, waktu apply Chevening apakah memang sudah punya pengalaman kerja dan berapa lama? Apa benar Chevening harus punya working experience minimal setengah tahun, bahkan 2 tahun bukannya ya? Iya, tadi Putri sudah sebut ya 7 tahun bekerja. Saya 7 tahun. Saya 7 tahun ya. Tenang Put, ngomongin umur kalau gitu. Oke, ini dari Kak Riva. Kak Putri, tadi aku balik lagi. Dan memang Chevening mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Setahu saya juga Chevening itu 2 tahun ya minimal kerja. Minimal kerja. Dan sebenarnya teman-teman tadi seperti yang Kak Putri sampaikan, dengan jangka waktu kita kerja lama tuh kadang kita justru bisa mengaitkan benang merah itu tadi gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau belum S2, baru kerja setengah tahun udah pengen S2. Kalau memang priority-nya tadi pengen segera S2 berarti cari beasiswa lain gitu. Tapi kalau mau nunggu Chevening berarti sampai disempurnakan sampai 2 tahun udah kayak nyapi ASI anaknya disempurnakan sampai 2 tahun. Terus nanti kelebihannya pengalamannya tentu lebih kaya gitu. Dari Kak Riva, Kak Putri tips riset
tips untuk riset tentang kurikulum dari jurusan yang kita pilih, spesifik tentang kurikulum, Put. Sedalam apa sih, Put, riset tentang kurikulumnya itu? Langsung aja kalau gimana cara ngerisetnya, langsung ke kampusnya gitu kan, ke jurusannya. Terus jurusan itu biasanya selalu ada learning outcome-nya apa. Jadi yang tadi itu ya. Learning outcome-nya apa, dan biasanya dia udah langsung ngasih tuh tahun pertama berapa materi, berapa mata kuliah pilihan, berapa mata kuliah wajib. Mata kuliah wajibnya tuh apa aja, yang bisa dipilih apa aja. Nah, itu bisa diklik satu-satu, bisa dibacain isinya apa. Biasanya dia punya sangat lengkap. Biasanya dia yang cuman short description gitu, satu paragraf, tapi ada juga yang lumayan panjang, kuliah ini tentang apa gitu. Oh, ada yang cuma deskripsi singkat ya? Aku malah belum pernah nemu loh yang. Tapi ada yang ada yang deskripsi ya sesingkat-singkatnya kayak 1-2 paragraf gitu ya, tapi ada yang panjang kan. Untuk ini ya, untuk course-nya, bukan kurikulumnya, course-nya. Jadi mata kuliah itu ngomongin apa sih, mata kuliah 00532 gitu. Apa gitu kan nama kuliahnya. Nah, itu tentang apa sih, biasanya beda-beda tuh deskripsinya. Oke, berarti bisa sedalam itu. Tapi kalau pertanyaannya gini, Put, mungkin aku jadi pengen nanya. Sebenarnya kita tahu sedetail apa yang harus kita tahu? Apakah kayak tadi itu misalnya ada yang ngasih short description gitu ya, deskripsinya singkat gitu. Apa perlu kita itu sampai misal nih kontak sama univnya, kirim email ke akademiknya atau apa gitu. Sebenarnya tuh kalau cari jurusan dan kampus untuk S2 tuh harus sampai sejauh mana nih? Aku sih tidak pernah melakukan hal tersebut ya. Jadi apa yang ada di situ? Iya, apa yang ada di situ aja. Aku anaknya kayak oh ya udah tahu gitu. Kayaknya udah kebayang. Kalau udah kebayang udah cukup gitu kan. Tuh Dina ngakak. Tapi kan maksudnya nih aku nggak bisa berkata dari jurusan yang lain ya. Maksudku bisa jadi ada jurusan yang teknologi gitu atau yang anak IPA banget. Ada nama-nama tertentu yang harus ditanya lebih lanjut sama profesornya sama jurusannya. Itu bisa jadi kan. Jadi aku takut mengeneralisasi prosesku dengan proses orang lain gitu. Tapi aku ngerasa kayak aku merasa cukup dengan membaca deskripsi yang ada tanpa bertanya terlalu banyak sama si admission team. Walaupun teman-teman sih kalau yang mau nanya tuh jangan ragu, karena admission team di sana tuh betul-betul hadir untuk melayani Anda gitu modelnya. Sangat membantu, sangat helpful. Jadi jangan takut dijudesin. Jadi kalau emang penasaran, tapi pastikan Anda sudah membaca uplek-uplek si website dengan jeli gitu. Jadi jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu ada di halaman pertama website gitu loh. Nah, itu agak malu sih. Oke, jadi kalau teman-teman berarti intinya kan gini, kalau kita udah merasa cukup dengan situ, tapi kalau kita butuh informasi lebih dalam dan nggak ada di website itu, sebenarnya jangan ragu juga karena admission-nya itu bisa dikontak gitu ya melalui email. Dan akan yang pasti resmi. Dan pasti akan menjawab. Iya, mereka kan sebenarnya butuh mahasiswa kan, jadi mereka kan pelayanan kan gitu, jadi mereka butuh mahasiswa, butuh duit dari kita kan gitu. Meskipun kita yang gratisan, tapi mereka butuh duit dari pemberi beasiswa. Oke, semoga membantu menjawab ya dengan detail Mbak Rifa. Kemudian ke Kak Aji, S2 di luar negeri kan ada 2 jenis nih Kak, coursework dan research gitu. Meskipun mungkin istilahnya beda-beda ya di Australia, di Inggris dan sebagainya. Nah, gimana sih menentukan jenis S2 yang tepat untuk kita nih? Mau apply yang jenis mana? Nah, coba dicari dulu apa bedanya coursework sama research, ya kan? Kalau research kan memang kayak PhD ya sebenarnya ya. Kalau riset banyak risetnya gitu. Iya, biasanya kalau yang coursework kan lebih praktikal ya. Yang riset memang kalau yang research ya waktu hours buat researchnya jauh lebih banyak. Jadi mungkin kelasnya hanya pendek tapi risetnya lebih banyak. Balik lagi mau belajar yang mana. Kalau emang mau belajar ngeriset lebih banyak ya ambil yang research. Kalau mau misalnya di Indonesia memang sudah lagi dalam posisi ngembangin sebuah riset misalnya ya bisa diterusin kan di sana dengan bimbingan dosen-dosen yang keren.
kalau emang kayak aku kan boro-boro ya, maksudnya kalau aku satu-satunya riset yang pernah aku kerjakan cuman skripsi sebelum ini gitu. Jadi bikin karya ilmiah aja nggak pernah. Jadi ya udah pasti coursework tuh gitu. Nah, terus Tapi pasti kalau aku yang jalani sih. Oke. Tapi kalau yang anak-anak fresh grad mungkin juga baru punya skripsi ya, kebanyakan. Iya kan? Kalau kecuali kalau sekarang mungkin kesempatan riset lebih banyak sih daripada kita dulu, daripada angkatan-angkatan lawas ya teman-teman. Kalau sekarang itu bisa lebih banyak asisten dosen yang terlibat dalam proyek penelitian gitu tuh kayaknya banyak dilibatkan dalam publikasi dan sebagainya, terutama untuk univ-univ yang memang besar itu memang fokusnya di situ gitu. Tapi kalau untuk orang kerja dan mau balik kerja lagi, kayak Kak Putri ini, coursework jadi pilihan yang lebih baik ya daripada master by research. Karena berat juga kan, dia harus banyak pendalaman metodologi dan lain-lain. Yang itu. Bisa jadi. Mungkin itu bisa dipilih pada narasumber yang berbeda. Nanti ikut kelas yang scholarship preparation yang tentang by research gitu. Nah, kemudian dari Kak Bobby, apakah ekspektasi sebelum berangkat kuliah dan sudah merasakan kuliah itu sama? Jika tidak, apa ada tips untuk meminimalisir gap ekspektasi supaya nanti nggak kaget nih? Ini mungkin agak out of topic, tapi nggak apa-apa nih. Kak Bobby ini salah satu loyalis Mini Academy nih, ada di banyak sesi nih. Gue sampai hafal ya. Baik kehidupan akademis dan non-akademis di sana, Put. Nah, mungkin ini jadi kalau aku kaitkan, Put, dengan pemilihan jurusan dan kampus. Perlu nggak sih kita itu, atau bisa nggak kita sampai melihat di jurusan dan kampus ini tuh kultur atau networkingnya, sistem belajar di luar kelasnya seperti apa? Karena kan mungkin ada tuh beberapa univ kayak di Amerika, dia ada trip kemana lah, apalah gitu. Terus ada yang punya banyak sekali sistem tutor dengan para senior dan para PhD student gitu dan sebagainya. Kita tuh sampai bisa ke situ nggak sih? Bisa banget justru. Salah satu keunggulannya Erasmus, program yang aku pilih, Education for Social Change, itu compare to other jurusan yang aku pilih by Chevening, itu adalah ada magang, ada internship di setiap semester di jurusan. Aku akan diplot di satu organisasi, satu tempat gitu ya, untuk entah kampus gitu, untuk magang istilahnya aku lupa sama istilahnya, placement, namanya placement. Jadi ada mata kuliah placement judulnya. Nah, itu kita magang 1 semester di tempat-tempat yang berbeda. Semester itu 1. Ada di waktu di website itu juga dijelasin bahwa nanti akan ada program intern gitu. Ada placement itu ditempatkan mana itu dijelaskan, bahkan kayak semester 1 tema placementnya apa, semester 2 placementnya apa, semester 3 placementnya apa. Semester 1 aku magang di Women Center of Glasgow. Jadi kayak kakaknya Glasgow lah gitu ya. Kakak Glasgow. Terus di semester 2 aku magang di NGO yang nolongin imigran worker di Malta. Jadi dari Serbia, dari Filipina gitu. Either belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Malta. Gitu. Semester 3 aku internship di Tallinn University di dalam kampus untuk Center of Excellence Center Education of Excellence-nya kampus gitu. Teacher trainingnya Tallinn Uni gitu. Jadi kesempatan itu. Oke, nah kalau aku kesempatannya ada, dan kita bisa lihat ya dia punya program selain belajar di kelas gampangannya gitu tuh apa aja gitu. Nah, kalau aku kaitkan dengan pertanyaan Kak Bobby ini, kamu sempat sih ada ekspektasi program di sana ya? Gue bakal di sana itu pengen ngapain, pengen apa gitu. Setelah kamu ngelihat si jurusan itu, kurikulumnya, si kampusnya itu seperti itu gitu. Kamu punya ekspektasi nggak, dan ada nggak gap gitu ketika kamu sampai sana, baik itu yang kaitannya sama akademik ataupun non akademik?
mungkin ini agak non akademik. Aku sempat berharap kayak misalnya aku sambil nyambi kerja gitu kan, kayaknya kalau kuliah di luar tuh kayak ada pengalaman-pengalaman nyambi kerja lah, entah di mana yang sederhana kayak di restoran atau di mana gitu kan. Biar ada dramanya ya, Put. Nambahin duit gitu kan. Terus tapi ternyata nggak bisa. Kalau aku nggak kuat, capek. Karena maksudnya waktu buat belajar tuh udah lumayan banyak gitu kesitanya. Jadi ya ya gitu, ternyata nggak jadi deh. Oke, kalau tipsnya setelah kita ngelihat nih dari pengalamanmu, setelah kita ngelihat oke, kampusnya kayak gini, jurusannya kayak gini, programnya seperti ini, kita udah tahu nih bakalannya. Kan pasti tetap kayak tadi Putri kan, tetap ada gap gitu. Kalau dari pengalaman Putri, tips untuk mengatasi gap kita sebelum dan setelah sampai di sana itu apa sih yang harus kita persiapkan? Apa ya tipsnya ya? Aku agak bingung sih. Mungkin gap ekspektasi. Santai. Kalau menurutku kuncinya santai. Ingat lagi sebetulnya tujuannya apa ke sana gitu kan. Kalau ada gap ekspektasi tipis-tipis ya kalau aku sih santai. Tapi gini teman-teman, ini kan aku ekspektasinya gap ekspektasiku nggak gede kan. Maksudnya ya cuman nggak bisa kerja tambahan gitu, nggak dapat duit tambahan, ya udah gitu. Tapi mungkin ada gap ekspektasi terkait dosen. Misalnya dosennya kok ternyata nggak enak sih, kok dosennya ceramah aja sama kayak dosen aku di kampus waktu S1 di Indonesia gitu kan, apa bedanya gitu. Nah itu sangat boleh dikomunikasikan ke kampus gitu. Entah, oh iya betul, jadi apapun itu bisa dikomunikasikan ke kampus gitu. Aku juga ngalamin ada ini Bapak ngomong apa sih gitu, dari mulai aku ngerasa mungkin bahasa Inggrisku kurang beres gitu, sampai akhirnya ketahuan teman-temanku juga mengalami struggle yang sama, dan itu kami obrolin ke kampus ke akademik. Akademiknya. Kalau dulu sih aku ke kepala program ya. Prodi gitulah kalau di sini. Iya, ke kepala programnya, terus ngobrolin kayak kami agak kurang paham sih sama dosen X ini gitu. Beliau ngobrol ngoceh ke sana kemari gitu. Kami nggak paham gitu. Terus kayak misalnya lebih urusan teknis waktu itu karena dosennya di Malta dan kitanya di Glasgow dan belajar lewat layar gitu. Terus kemudian udah kayak zaman pandemi itu dulu. Terus jadi kita ngasih tahu ini nggak efektif gitu, kita nggak paham. Terus ya kita jadi bisa diskusi, itu sangat terbuka dia untuk kasih masukan. Jadi jangan khawatir misalnya, wah kalau gue protes nanti nilai akan berkurang. Nggak akan. Itu di sini sih kayaknya. Di kampus kita masing-masing kayaknya itu yang terjadinya gitu. Jadi komunikasi sih kunci ya, Zak ya. Kalau misalnya ada beda-beda ekspektasi tuh, bahkan kalau misalnya kita lagi struggle, misalnya tiba-tiba pas lagi zaman kuliah putus pacaran gitu, terus secara emosi terganggu, itu bisa ke konselor kampus dan minta dong gitu, itu bisa. Jadi kumpulan gitu, itu iya, dan Glasgow juga punya ya layanan mental health untuk mahasiswa gitu. Aku tahu karena temanku di psikologi nulis buku tentang itu tuh. Pengalaman dia gitu, bagaimana berjuang di situasi yang secara kesehatan mental tidak positif gitu ya. Tapi artinya boleh persiapan yang Putri lakukan dengan ngecek tadi itu di sana seperti apa, ada magang juga dan sebagainya, itu membuatmu siap juga ya Put, bahwa nanti gue nggak cuma kuliah doang, nggak cuma di kelas doang nih, ada apalagi kalau Erasmus kan, udah tahu bakalan pindah tempat nih, dan lain-lain gitu, sehingga udah lebih siap di situ. Nah, oke, ini aku sambil cek yang berkaitan dengan tema kita dulu gitu ya. Nah, cara mengatur waktu nih Put, persiapan. Kan tadi banyak banget tuh yang harus dicari, yang kamu cerita udah nyari kampus, udah nyari ini, jurusan dan sebagainya, beasiswa, masih gue suruh nambahin IELTS, kan nggak mau. Sebenarnya ngatur waktunya gimana sih Put? Ngatur waktunya ya ada yang dipotong ya, misalnya yang utama adalah mainnya, karena kerjanya nggak mungkin dipotong.
Ya mainnya yang dipotong, atur waktunya berarti misalnya membagi apa, terus kemudian yang ekskul gitu. Aku kan lumayan punya ekskul banyak ya waktu itu gitu. Jadi ya dibagi-bagi, misalnya ngasih tahu ke teman-teman yang gue lagi nyari beasiswa nih gitu. Jadi tanggung jawab pada porsi ini bagi 2 dong gitu misalnya. Itu begitu sih biasanya ngatur waktunya. Tapi yang utama ya waktu main yang dihilangkan. Ya weekend ya udah aja uplak-uplak sama komputer gitu kan. Bangun pagi, sebelum ngantor, ngecek dulu kira-kira apa yang bisa ditambah-tambah dari motivation letter, ngirimin motivation letter ke banyak orang, ya kayak gitu-gitu sih paling Zak. Oke, jadi kalau kerja memang harus ini ya, nggak bisa kayak kita full di rumah gitu loh. Jadi di kantor juga putus banget. Aku tahu banget gimana Putri kerjanya gitu. Kayak ngerjain itu nanti kalau kerjaan kantor udah selesai, dia baru sampai malam gitu baru ngerjain motivation letter dan lain-lain gitu. Tapi kalau selama jam kerja ya beneran iya sih. itu ya buat kerja. Ya kalau nggak full nggak selesai juga kerjaan Put. Oke, ini dari Kak Gadis nih, menarik nih. Kalau pertimbangan pertama harus ada alasan yang kuat untuk milih jurusan. Alasan kuat itu termasuk dikaitkan dengan apakah bidang itu memang benar-benar sangat dibutuhkan perannya di daerah tempat tinggal kita, atau hanya keinginan untuk upgrade ilmu. Jadi maksudnya tuh mungkin alasannya tuh harus sampai kuat nggak sih sampai peran kita bakalan begini, atau gue tuh cuma pengen ngupdate aja, pas aja. Jawabannya sangat tergantung ya, sangat tergantung. Karena ini nggak ada jawaban yang salah menurutku. Dua-duanya bisa jadi betul gitu. Ada jurusan-jurusan yang karena aku orang sosial yang aku yakin ngambil jurusan apa aja pasti kepake gitu ya kalau di sosial gitu. Tapi mungkin dalam konteks teknologi misalnya kalau misalnya nggak niat kerja di luar negeri, terus kemudian pulang ilmunya belum ada yang pernah dengar implementasikan di Indonesia dan nggak yakin bisa dapat kerja dengan bidang itu, ya juga mesti dipertimbangkan kan, ngapain gitu. Kecuali risk taker banget gitu. Jadi ini jawabannya nggak akan saklek hitam atau putih sih. Sangat tergantung gitu seberapa risk taker Anda gitu, seberapa memang jurusannya segitu nggak dikenalinya kah, atau segitu akan susahnya dapat pekerjaan. Butuhkah pekerjaan dengan segera? Bersediakah melenceng dari bidang ilmunya misalnya? Jurusan apa tapi nanti sampai sini ya cuman jadi yang agak mirip-mirip gitu. Ya terserah gitu, itu pilihannya di teman-teman. Oke, jadi tidak ada jawaban yang benar, yaitu sebenarnya tergantung pilihan dari teman-teman gitu. Semoga menjawab yang aku harus manjat lagi nih, sorry. Kak Gadis, oke, aku fokus dulu ya ke tentang persiapan jurusan, nanti baru yang lain-lain, ke pencarian jurusan. Untuk menentukan dari Kak Nur jadi bahan pertimbangan, ada nggak selain itu? Atau apanya? Bangunan kampusnya ada nggak orang yang mempertimbangkan hal kayak gitu? Bahkan negaranya ya. Jadi bisa jadi kan tergantung seberapa fleksibel teman-teman gitu. Ada orang-orang yang misalnya gue harus ke Amerika gitu, yang nggak apa-apa misalnya, jadi ngejar udah langsung fokus jurusan dari jurusan yang adanya di Amerika aja gitu. Atau bahkan aku nggak mau cari jurusan yang wilayahnya terlalu dingin gitu, otaknya nggak bakal bekerja dengan efektif ketika menggigil misalnya, ya itu juga bisa. Jadi cari daerah yang agak anget misalnya. Bisa pertimbangannya sangat tergantung teman-teman. Misalnya mau ada spesifik, kita bahkan pengennya di kota ini gitu, karena di kota ini ada organisasi X yang saya kepengen tahu lebih banyak gitu, karena organisasi ini relate banget sama organisasi saya yang dikembangin. Itu bisa-bisa aja gitu menjadi faktor, jadi variabel nyari jurusan kan. Gitu sih. Oke. Jadi selain tadi itu ya, kembali lagi prioritasnya apa gitu. Kalau memang mau bidangnya ya udah itu yang dikejar, tapi kalau mempertimbangkan negara, apalagi mungkin kalau bawa keluarga gitu ya, mungkin negara itu jadi pertimbangan, nggak bisa
ada beberapa orang yang kemudian prefer ke negara-negara tertentu karena membawa anak misal dan Iya, lain-lain. bahkan ke kota-kota tertentu ya. Spesifik lagi ke kota-kota. Nah, ini termasuk tadi organisasi itu juga menarik ya. Organisasi apa yang pengen dikejar di sana, yang kita pengen bergabung, pengen tahu. Karena untuk networking juga mungkin kalau jadi prioritas teman-teman itu harus dipertimbangkan ketika memutuskan jurusan dan kampus mana yang dipilih. Gitu kan ya Put ya. Kemudian dari Kak Faza nih. Nah, ini nih sebelum soal jurusan dan kampus, kenapa pilihnya di luar negeri? Daftar dalam negeri juga nggak sih Put? Sempet nyari nggak jurusan-jurusan di dalam negeri? Enggak. Bagi Putri mah enggak gitu ya. Enggak gitu, karena maksudku aku tahu aku pengen karena maksudnya aku juga nggak kepengen cuman sekolah gitu kan. Aku nggak cuma pengen dapat ilmunya aja, aku juga pengen dapat networknya. Aku juga kepengen dapat pengalamannya. Aku belum pernah tinggal di luar negeri yang panjang banget misalnya sampai satu musim habis gitu kan, enggak juga gitu. Jadi aku juga pengen punya beberapa hal yang aku kejar gitu sih, selain bersekolah dan tadi ngomongin alasan itu. Dan kayaknya sebelum LPDP tuh jarang ada kampus di Indonesia yang nyediain beasiswa S2 kan. Rata-rata kalau di Indonesia justru beasiswanya S1 gitu kan. Gitu. Oke, jadi memang tapi dari awal ya Put ya, dari lulus satu tuh udah pengen gitu untuk pengen keluar negeri. Nah, dari aku lanjut dulu nih dari Kak Nisa Kustianita. Berarti kalau ngambil jurusan di luar negeri itu nggak harus linear dengan jurusan kita saat S1 ya? Ada semacam matrikulasi nggak sih Kak? Karena kan nggak linear. Kalau di Indonesia, kalau nggak linear dengan jurusan S1 pasti perlu matrikulasi dulu sampai 1 semester. Mungkin pada beberapa jurusan ya. Nah kalau di luar negeri gimana nih? Dari pengalaman Putri. Kayaknya juga jawabannya sama, Zak. Ada tergantung jurusannya apa, bidangnya apa gitu. Selinear jadi bisa beda-beda. Kayak jurusanku itu nggak harus linear. Yang paling penting menurutku adalah bisa meyakinkan pihak kampus bahwa jurusan ini tuh memang Anda butuhkan dan akan berdampak buat Anda gitu. Apalagi ngomongin beasiswa, dampaknya juga bukan hanya untuk Anda tapi juga untuk sekitar Anda yang lebih luas gitu kan. Yang penting itu sih. Jadi kayak temanku tuh ada yang speech therapy. Put, sorry. Ini tadi ada keluhan suaramu kecil ya? Masa ya? Halo? Kalau di aku sih enggak, kalau di aku kenceng banget, sampai kenceng banget serius. Makanya aku nggak tahu, di beberapa teman ada keluhan lagi. Tadi ada keluhan di awal, tapi terus kayaknya udah enggak. Terus sekarang ada lagi. Mungkin kamu bisa mendekat lagi. Coba Kak Putri ngobrol lagi, mungkin. Halo? Sudah jelas belum teman-teman? Sudah jelas belum ya suaraku? Sudah kencang. Kadang tiba-tiba kecil, tiba-tiba gede. Kok serem banget ya? Mungkin sinyal kali ya. Iya, mungkin sinyal. Kalau di saya soalnya jelas sekali. Saya nggak tahu Mbak Dina sampai Elsa mungkin teman-teman bisa dibantu. Jelas. Di aku jelas dari awal sampai sekarang keras, suaranya lantang, jelas. Oh ya, mungkin Mbak Dina mungkin bisa dijabri teman-teman yang mengeluh tadi, mungkin bisa dibantu untuk cek earphone atau cek sinyal dan sebagainya. Dijabri aja teman-teman yang tadi. Soalnya dari tadi ada keluhan tapi kayaknya belum terbantu teman-teman. Semoga bisa dibantu. Oke, nah sorry lanjut lagi Put, sampai mana tadi aku juga lupa. Sampai jurusan bidang apa ya tadi Zaka? Kok aku juga lupa, aduh maaf teman-teman karena terdistrak oleh suara. Apa ya tadi ya? Sinetronnya malah lupa. Nggak ini. Tapi tadi intinya adalah itu tergantung bahwa tetap ada juga kan di beberapa kampus itu. Oh iya, nggak harus linear. Tadi ngomongin soal ini. Jadi di kampusku sih nggak harus linear. Yang penting pihak kampus tuh cukup jelas Anda tuh kenapa, kan ngomongin motivation letter kan. Mereka tuh pengen tahu kenapa Anda dari jurusannya speech therapist tiba-tiba ke adult education gitu. Kenapa arkeolog itu antropolog itu butuh adult education gitu. Jadi temenku tuh jurusannya sangat diverse. Ada yang pemain teater itu masuk adult education juga gitu.
sebenarnya itu sih kenapa antara sejarah Anda gitu, what's in the past, terus sama apa yang the future gitu, apa yang akan Anda kerjakan setelah dapat degree ini, seberapa impactful degree ini untuk Anda gitu. Itu yang kan mau tahu. Oke, karena motivation letter itu kan nggak cuma buat beasiswa ya, kampus tuh kan juga menerima itu ya Put ya. Iya, kalau Jadi aku kan udah bisa dilihat. ya. Tapi matrikulasi ada ya pada beberapa jurusan. Aku beberapa jurusan ada. Kayak misalnya MBA gitu, kayaknya ada jurusan harus matrikulasi soal Excel atau apa soal finance atau apa gitu, misalnya ya. Jadi sangat Itu Oke, dan itu ada ya kalau kita nyari di keterangan websitenya itu. pasti ada. Itu Pasti ada ya kalau dia butuh matrikulasi untuk yang non Ya. satunya beda gitu. Nah nanti semoga menjawab ya Mbak Nisa. Jadi nggak masalah, tidak linier. Ini Mini Academy juga harusnya ada list untuk bicara soal sesi yang tidak linier gitu antara jurusan S1 ke S2, pekerjaan dengan S2. Nanti semoga Mbak Nisa bisa bergabung juga di sesi yang soal linier itu. Nah, kemudian dari Kak Fatika, nah ini pertanyaan tadi mirip nih. Yang tadi kutanyakan di awal tadi. Lebih baik universitas termasuk top kampus, nah, misal versi US yang Putri nggak lihat tadi ya, tapi kurang spesifik di kurikulum atau outcome yang ingin dicapai, atau bukan top kampus tapi kurikulumnya sesuai. Yang mana Put? Kalau aku sih jelas ya. Maksudnya statementku sejak awal kan aku selalu nyari jurusannya. Tapi Jurusannya. Ada batasnya sih. Misalnya kan kalau kampusnya nggak reputable kan juga hati-hati ya. Maksudnya hati-hati dalam arti misalnya bener nggak sih ini kampus akan serving tujuan Anda gitu, akan menyediakan apa yang Anda butuhkan gitu kan. Tapi kalau misalnya kampus-kampusnya yang minimal apa ya, aku nggak tahu sih ininya, maksudku jangan yang penting bukan kampus camp gitu yang denger sama sekali, websitenya nggak jelas gitu kan. Tapi kalau misalnya kampus-kampus yang masih akan diberikan beasiswa sama pihak-pihak penyelenggara beasiswa, menurutku itu cukup sih kalau aku ya. Oke, jadi memang sebenarnya balik lagi ya teman-teman, prioritasnya ya Put ya. Ada orang yang mungkin butuh networking, gitu kan. Jadi dia butuh top dosen-dosen nih. Dia kenapa kadang butuh top kampus, karena ada tuntutan dari kampus tempatnya bekerja, harus menjalin relasi dan sebagainya, kayak gitu. Itu juga jadi concern tersendiri gitu ya. Iya. Jadi sangat tergantung. Tapi kalau pengalaman Kak Putri tadi, karena memang mau ngejar jurusan yang mungkin terbilang langka juga, karena tadi nggak sebanyak jurusan-jurusan umum lainnya gitu, jadi yang dikejar adalah kemudian jurusannya gitu. Nah ini kaitannya dengan beasiswa nih, ada pertanyaan dengan Kak Rifa. Apakah waktu apply chevening juga sambil, atau mungkin apply beasiswa apa udah diterima di universitasnya? Pengalaman Putri ketika itu gimana Put? Beda-beda tergantung beasiswanya tuh Zak sebenarnya kan. Ada beasiswa yang menyaratkan Anda keterima dulu di kampus mana, baru kemudian submit gitu. Nah, chevening tuh nggak menyaratkan harus keterima di mana dulu, tapi by the time Anda wawancara, Anda udah harus diterima di sebuah universitas. Oh, I see. Gitu. Jadi ya prosesnya mendingan harus barengan, paralel. Erasmus itu daftar beasiswanya lewat kampus. Jadi lewat jadi itu satu formulir tuh antara beasiswa sama motivation letternya tuh satu formulir dikirim gitu. Jadi beda-beda nih sebetulnya. Tapi mendingan cari kampus dulu deh gitu, cari kampus. Maksudnya jangan nungguin nanti nunggu saya dapat beasiswa baru saya cari kampus. Toh juga mayoritas kampus gratis. Banyak yang gratis, tapi negara-negara tertentu biasanya kampus bayar. Nah, kalau kampus bayar, barulah boleh mikir tuh. Tunggu dapat beasiswa dulu, baru dapat kampus gitu kan. Tapi kalau rata-rata kampus di Inggris tuh gratisan kok formulirnya, maksudnya daftarnya tuh gratisan. Jadi kalau gratis mah coba aja.
Oke. Bentar, saya mau bersihin saking terpesonanya sama Putri. Jadi kalau gratis coba aja sebenarnya kayak gitu mah kemana-mana gitu ya, bisa ke berbagai kampus, berbagai jurusan itu sangat memungkinkan. Kan dan sambil latihan kan sebenarnya. Motivation letter mana yang Jadi diterima. tadi kayak kata Putri di awal tadi ya, pas ngerjain dokumen motivation letter lama-lama itu akhirnya ahli sendiri tuh, terampil gitu ya, udah ngerti sampai dipasangin plano gitu, dia udah tahu, oh gue mau nulis tentang ini nih kalau ke jurusan ini, oh gue mau nulis tentang ini gitu, sampai sebegitunya tahu. Nah, oke, dari Kak Jenis nih, Kak Putri apakah bijak kalau saya mau milih jurusan S2 yang menarik dan menurut saya akan bermanfaat tapi tidak terlalu umum dan tidak banyak dikenal di Indonesia, karena concern-nya kalau kurang dikenal prospek kerja setelah lulus tuh takutnya sulit gitu, lebih sulit. Gimana Put? Nah, itu yang tadi aku udah bilang tadi aku udah sempat bilang sih, jadi tergantung seberapa risk taker Anda gitu kan. Maksudnya apakah kamu memang nggak apa-apa, apakah kamu nggak apa-apa kerja nggak sesuai bidang banget sama itu, bidangnya nyerempet-nyerempet. Misalnya aku adult education gitu kan, tapi begitu nyampe sini ngajar SMA gitu. Atau ngajar anak SMP gitu kan, nggak adult tuh gitu. Apakah kamu mau negotiate sama itu? Kalau mau nggak apa-apa gitu kan. Jadi menurutku sih ya kalau bisa kompromi dengan hal-hal kayak gitu, ya ambil aja. Tapi kalau misalnya modelnya orang yang sangat idealis, aku kan jurusan teknologi pangan atau misalnya jurusannya adult education, kalau nggak ngajar adult saya nggak mau terima kerjaannya. Ya kan kayak gitu mah bakalan alot ya, maksudnya cari kerjanya nanti susah, terus frustasi sendiri. Ya jangan diambil, cari jurusan yang populer yang kalau memang mau langsung kerja. Atau bahkan ada isu misalnya pulang sekolah nih, saya udah ninggalin keluarga lama dan ninggalin kerjaan lama, tabungan udah mungkin habis, begitu pulang saya di-expect untuk segera punya penghasilan, karena saya harus ngidupin orang tua saya, misalnya atau ngidupin keluarga, anak, atau istri, atau suami gitu kan. Ya apa namanya, berarti pilihannya, opsinya harus juga dipertimbangkan hal-hal kayak gitu. Oke, jadi banyak banget hal-hal yang memang harus kan. Tapi kalau dibilang jurusan yang bermanfaat, sebenarnya yang nggak bermanfaat nggak sih Put? Bahkan tadi winery tourism ada loh. Iya. Ada global security. Iya, bahkan pernah Mini Academy di sesi offline mengundang seorang narasumber yang jurusannya perpustakaan. Kalian kebayang gitu nggak perpustakaan gitu apa yang diurusin gitu di S2. Kalau bayangan kita ya di Indonesia dengan perspektif perpustakaan di negara kita gitu, tapi ternyata di luar negeri mah itu luar biasa. Ternyata yang dibahas information management dan lain-lain itu karena ketika dicari jurusannya tentang library dan information management, oh ternyata yang dipelajari itu luar biasa, jauh dari yang kita bayangkan. Tapi memang ketika kembali ke Indonesia itu yang kemudian jadi challenge tersendiri gitu, jadi tantangan. Nah ini yang kemudian menjadi penting ya untuk tahu benang merahnya kita yang mau kita lakukan nanti itu apa gitu. Jangan sampai boleh dibilang gini juga nggak sih Put, kan kadang kita pengen jurusan atau kampus di luar negeri itu biar kelihatan keren gitu loh. Nah, gimana tuh? Aku nggak yakin itu motivasi yang cukup buat bercapek-capek di S2. Again ya, maksudnya ngerjain S2 2 tahun tuh capek, maksudku itu waktu yang panjang gitu, banyak hal yang ditinggalkan juga gitu. Jadi kalau cuman sekedar biar keren tuh kayaknya aku nggak yakin itu motivasi yang cukup gitu untuk bertahan. Jadi cari lagi mendingan motivasinya. Oke, Put. Aku jadi ini dari pertanyaan Mbak Jenis, aku jadi pengen bertanya lagi Put terkait dengan jurusan populer dan tidak populer nih gitu. Sebenarnya ngelihatnya kayak gitu menurut Putri gimana sih? Karena kan kadang kita misalnya di era 4.0, semua orang tuh rasanya kayak, oh kalau kamu ambil digital marketing, wah prospeknya begini loh gitu. Kalau kamu ambil tentang digital learning gitu, itu sekarang tuh lagi ngetren loh dan sebagainya. Sebenarnya ngelihat hal-hal kayak gini tuh gimana sih Put? Kalau dia banyak,
saingannya juga pasti banyak nih, dan apakah kita tuh harus selalu ngejar yang begitu? Enjoy nggak gitu? Buat aku sih learning proses itu harus enjoy ya, harus menyenangkan tuh belajar gitu. Jadi kalau misalnya belajar keren tapi nggak menyenangkan, bisa frustasi loh, bisa capek gitu. Kenapa juga banyak di kampus itu help center untuk depresi, murid-murid yang depresi itu juga kan karena ada proses yang nggak enjoy di dalam belajarnya kan. Oh, I Jadi see. ya kalau di luar negeri help centernya banyak lah, di kampus-kampus biasanya centernya banyak. Cuman kan tetap aja kita nggak kepengen ada di posisi itu gitu kan. Jadi sih menurutku nggak populer tuh menurut siapa dulu gitu. Karena jurusanku nggak populer gitu, tapi familiar buatku. Itu yang aku kerjain Oh, I see. tahun gitu kan. Buat aku digital marketing sih asing banget ya, apaan tuh gitu. Sengetren ya? Sengetrennya itu maksudku. Iya, maksudku sengetren itu Banget. tetap asing buat aku, bukan jurusan yang familiar buatku kan. Sementara misalnya adult education itu jurusan yang familiar buat aku, dekat di hati aku, jurusan yang aku akan rela baca berbagai jurnal yang aku bukan anak yang hobi baca gitu ya, tapi karena saya bukan anak yang hobi baca, jadi maksudku aku butuh motivasi yang kuat buat mau baca berlembar-lembar paper, nulis berhalaman-halaman, untuk bisa yang menarik buat dikulik gitu ya, bahkan begitu mau ngerjain esai, ngerjain apa ya? Wah, capek sih ngebayanginnya aku. Oke. Nah ini yang catatan menarik banget nih. Aku catat banget. Jadi yang perlu kita lihat bukan soal popularitas atau tidak populernya gitu, tapi familiar nggak kita dengan hal itu gitu. Karena sekarang ini kan begitu banyaknya contoh teman-teman yang lulus dari S2 kita tuh jadi fenomena yang kami temukan ya Put ya, karena Mina Academy udah bikin sesi 6 beasiswa tuh dari 2016. Jadi melihat pola perubahannya gitu. Karena pengen kayak kakak ini, kakak itu kayaknya keren deh dan sebagainya gitu. Padahal itu saja tidak cukup gitu. Apakah kemudian soal bagaimana yang populer dan tidak populer. Nah, ini yang menjadi catatan karena yang dicari adalah yang familiar nggak kita. Karena untuk benar-benar hadir 100% di kuliah, hadir tidak hanya secara fisik tapi juga secara pikiran, hati dan tenaga kita semua, itu yang kemudian menjadi modal yang sangat penting gitu. Kalau nggak familiar ya akan susah sekali. Nah, ini ada yang privat ke aku juga nih, luar biasa banget nih pertanyaannya Kak, tapi mungkin kita nggak bisa jawab semuanya ya. Saya tadi pilih yang memang berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini, dan nanti yang berkaitan dengan topik-topik lain kayak gimana sih di luar negeri apa dan sebagainya. Nanti kita akan ada di season-season berikutnya. Ini ada yang bertanya tentang ilmu perpustakaan. Nah, nanti kita undang aja mungkin lagi ya di sesi yang lain ya, di Instagram FNI Academy atau di mana gitu. Beliau di Australia kemarin jurusannya. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi lagi dengan beliau atau dicek di resumenya Mini Academy. Nanti silakan ditanya ke admin Mini Academy karena di setiap sesi-sesi Mini Academy itu ada resumnya, yang sesi-sesi offline terutama ya. Itu ada resumnya, nanti bisa dicek di situ. Nah, kalau boleh kita simpulkan pada malam hari ini dari Kak Putri yang luar biasa, useful banget nih. Kata salah satu peserta Kak Risma, terima kasih gitu. Yang pertama daging banget, terima kasih. Penemukan benang merah, tahu apa yang mau dilakukan, apa yang mau dituju gitu ya, tahu dan cari benang merahnya. Dan ini tadi Kak Putri memberikan yang pertama adalah choose your priority. Prioritasnya apa? Apakah memang bidang yang mau dituju terkait dengan pekerjaan atau tidak, atau apapun itu yang apakah networking yang mau diprioritaskan di
kampus itu, berarti itu yang akan menentukan kampus dan jurusan mana yang dipilih dan dengan cara seperti apa. Yang kedua, pastikan itu familiar juga dengan kita, dekat dengan peran kita, dekat dengan pekerjaan kita, dan dekat juga dengan future plan kita, karena itu yang akan memberikan energi selama kita menjalani kuliah S2 yang berdarah-darah itu seperti Kak Putri sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, secara teknis, gimana sih kalau udah nyari, kita sekarang di zaman internet nih banyak banget website yang bisa teman-teman kulik gitu ya sampai lebih dalam, tapi yang kemudian yang terpenting ketika informasi itu banyak sekali berarti adalah filteringnya, dan Kak Putri tadi memberikan tips dengan memasang post-it sampai ke poin-poinnya ya tadi, semoga teman-teman mencatat detailnya juga. Ini jurusan ini kapan tutupnya, kapan bukanya, dan segala teknis lainnya, sampai siapa yang akan memberikan saya rekomendasi jika saya memilih jurusan ini, memilih kampus ini, siapa kalau yang jurusan ini dan kampus ini yang bisa berbeda-beda. Terima kasih sekali loh Kak Putri buat sesi dagingnya pada malam hari ini, semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Ini ada permintaan nih, Kak, motivasi dong, Kak. Wah, Put, kamu diminta motivasi. Motivasi dong, Kak, sebelum ditutup, biar semangat dengan jurusan yang kita pilih. Biar tidak semangat di awal kan, maksudnya semangat di awal aja, pas di akhir down, Kak, gitu. Oke nih, aku tunggu dari Kak Putri nih, apa motivasinya? Perlu dipikir dulu. Motivasinya adalah temukan motivasi Anda. Baik, dan aku menyambung, temukan motivasi Anda, dan aku sambungin nih, motivasi aja nggak cukup teman-teman, karena harus dibuktikan dengan persiapan yang matang. Jadi pastikan teman-teman tidak lelah untuk mencari jurusan dan kampus yang begitu banyaknya di luar negeri agar dapat banget sama yang nanti cocok dengan teman-teman semua. Itu aja dari saya. Ada tambahan dari Mbak Dina? Enggak, makasih untuk Putri sudah hadir dan ngasih insight hari ini. Seru banget, seneng. Aku yakin Zaki juga seneng karena jawaban-jawaban Putri juga out of the box ya Zaki. Susah loh, susah ya jadi narasumber yang mau jujur begitu ya. Jujur sekali dengan situasinya gitu, tapi ini memberi pelajaran yang luar biasa buat kita. Menjawab apa kan ya? Teman-teman, Mini Academy di akhir pekan ini akan ada sesi professional development class yang bisa diikuti tidak hanya oleh para profesional muda atau profesional yang sudah tidak muda, tapi juga teman-teman mahasiswa. Kita akan bicara soal gimana menemukan atau membuat ide-ide kreatif di pekerjaan, seperti misalnya ketika kita dapat project dari atasan. Kemudian yang kedua, gimana kita pitch our ideas atau kita menyampaikan ide kita ke atasan dan juga ke tim supaya ide kita bisa diterima dan kita dapat project dan meningkatkan performance kita. Kemudian yang ketiga, gimana selling, menjual ide kita kepada klien dan investor. Nah, kita nanti akan belajar bersama seorang konsultan yang sudah 7 tahun lebih berada di Konsultan International Ethiker nih. Gitu, terima kasih teman-teman, nanti dipantau di Instagram Mini Academy. Saya Zaki Laili dan Mbak Dina, juga Mbak Elsa, mohon maaf bila ada kekurangan, kami undur diri. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi Mini Academy selanjutnya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Putri. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Zaki, Kak Putri, Kak Dina. Terima kasih. Elsa mungkin ya.